Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas A program studi manajemen dan administrasi logistik Universitas Diponegoro. Kami akan mempresentasikan tentang sosial media marketing. Dengan anggota saya Mutiawati Rosyadah NIM 50020, Anissa Puspitasari NIM 50046, Risanga Yusuf Saryati NIM 50047, dan Muhammad Naufal Sidki dengan NIM 50071. Jadi, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosial media marketing. Jadi, sosial media marketing atau pemasaran media sosial itu adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk ataupun layanan suatu perusahaan dan organisasi melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Jadi dalam memasarkan produk atau layanan itu bisa melalui platform media sosial kayak misalnya WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain. Terus situs web jaringannya tuh kayak misal blog pribadi ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sosial media. Yang pertama itu ada blog. Jadi blog ini bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet. Di blog ini kita bisa berbagi segala hal yang ingin kita ceritakan. Contoh blog sendiri itu ada WordPress ataupun Blogger. Nah, jadi blog ini juga bisa digunakan untuk media pemasaran. Misal kita suatu perusahaan ataupun organisasi itu dapat mengedukasi sasaran pasar ataupun keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan melalui blog pribadi perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang kedua itu ada social network. Di layanan ini fokusnya itu pada terbangunnya hubungan antara pengguna untuk berbagi pesan, informasi, dan lain-lain. Contoh dari social network itu misalkan contohnya itu Facebook. Nah, dalam pemasaran itu bisa digunakan untuk memuat berbagai bentuk informasi dari produk atau jasa ataupun informasi event dari perusahaan ataupun organisasi itu dan lain-lain. Dan yang tiga itu ada media sharing. Nah, fokus utama dari media sharing ini untuk berbagi konten media seperti foto, audio, video. Nah, contoh dari media sharing sendiri ini ada YouTube ataupun IG. Pemasaran juga dapat dilakukan melalui media sharing. Nah, menggunakan media sharing itu dapat digunakan untuk berbagi foto produk ataupun kegiatan brand dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat itu ada forum. Nah, di layanan ini menjadi tempat pengguna untuk membicarakan hal ataupun topik dengan pengguna lain. Contoh dari forum ini itu ada Kaskus dan Quora. Di layanan forum ini bisa digunakan untuk membangun kredibilitas brand yang terkait topik tertentu. Misal nih, suatu brand itu terlibat dalam diskusi tentang topik yang merupakan kategori brand tersebut. Nah, di situ brand tersebut tadi itu dapat menunjukkan keahliannya pada pengguna lain terkait topik. Yang terakhir, yang kelima itu ada kolaborasi. Di layanan ini memberikan kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, ataupun mengoreksi konten. Contoh dari kolaborasi ini ada Wikipedia. Dalam layanan ini, pemasar dapat membangun koneksi dengan kontributor. Untuk apa sih? Contohnya nih, untuk menyajikan data dan informasi yang tepat terkait mengenai brand seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi sosial media marketing. Manfaat yang pertama adalah mendapatkan pasar yang lebih luas. Sosial media bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa ada pembatas yang berarti. Keadaan ini tentu sangat menguntungkan bagi para pembisnis yang ingin mengembangkan usaha. Dengan data yang lengkap, Anda bisa mengetahui segmentasi pasar yang lebih potensial. Yang kedua, promosi yang murah dan efektif. Keuntungan sosial media sebagai sarana promosi bisnis ialah lebih efektif dan murah dibandingkan promosi konvensional lainnya, dan mampu memantau kelebihan dan kekurangan kompetitor.
Yang ketiga, meningkatkan trafik dan peringkat pencarian. Semakin Anda aktif dan rajin untuk mengupdate informasi dan konten terbaru pada situs jejaring sosial Anda, maka akan memberikan efek yang sama untuk website Anda, yaitu peningkatan trafik pengunjung. Manfaat yang terakhir adalah dapat membagikan informasi lebih cepat dengan sosial media. Saat Anda menggunakan sosial media untuk bisnis, khususnya untuk membagikan informasi mengenai bisnis Anda, cukup klik tombol share pada setiap sosial media yang digunakan. Hal ini tentunya akan efektif jika akun sosial media Anda memiliki followers yang banyak. Jadi nantinya bisnis Anda dapat diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu fungsi sosial media marketing. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan konsumen mengenali atau mengingat sebuah merek, termasuk nama, gambar, logo, dan slogan-slogan yang digunakan oleh suatu brand. Rajin dan konsisten memposting iklan-iklan di sosial media akan berdampak pada reputasi brand. Dengan itu, bisnis Anda akan diakui dan dikenal oleh pengguna sosial media. Yang kedua yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Komunikasi yang terjadi melalui sosial media memungkinkan pemilik bisnis dan pelanggan untuk saling berinteraksi. Berinteraksi dapat melalui postingan, pertanyaan di komen, dan bisa meminta pelanggan Anda untuk mereview produk. Yang ketiga, mengetahui prospek keberhasilan iklan. Pemilik bisnis bisa mengetahui seberapa jauh konsumen berinteraksi dengan Anda dengan melihat interaksi melalui postingan di sosial media. Bahkan di beberapa sosial media sudah mendukung adanya konversi data konsumen saat berinteraksi dengan konten-konten di sosial media. Salah satu contohnya yaitu Facebook Analytics. Yang keempat yaitu dapat membantu mempelajari kompetitor. Penggunaan sosial media ini sedang ramai digunakan oleh para perusahaan atau pelaku bisnis untuk memperkenalkan bisnis mereka. Melalui sosial media, strategi yang dimiliki oleh kompetitor bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk membangun iklan bisnis Anda selanjutnya. Yang terakhir, dapat membantu konsumen menjangkau bisnis Anda. Konsumen dapat memanfaatkan sosial media dalam melakukan pencarian produk atau jasa yang mereka butuhkan. Dalam sosial media marketing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, saya akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama itu ada fleksibel. Ketika kita memasarkan produk dalam sosial media, bisa dibilang cukup fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Yang kedua itu ada biaya pengoperasian yang murah. Nah, ketika kita mengupload produk-produk kita dalam sosial media, biaya pengoperasiannya itu cukup murah karena hanya membutuhkan kuota atau internet dan bisa saja gratis. Di sini di sosial media kita dituntut dengan kekreativitasan kita yang tinggi agar customer tertarik dengan produk yang kita tawarkan dan kita mencapai target customer setinggi mungkin. Dan yang ketiga, memiliki akses yang luas. Seperti yang kita tahu, dunia internet itu memiliki akses yang sangat luas, baik dari jangkauan nasional maupun internasional. Ketika kita memasarkan produk dalam negeri, orang luar negeri pun tahu produk yang kita pasarkan lewat media sosial. Yang keempat tuh ada cara pengoperasiannya yang mudah. Tidak kita pungkiri, di zaman sekarang, zaman yang modern, semua orang mulai dari anak kecil sampai orang dewasa itu sudah familiar dengan yang namanya sosial media. Jadi sosial media itu tempat yang sangat efektif untuk memasarkan produk-produk yang kita pasarkan. Nah, di sini ada contoh platform yang bisa dijadikan sosial media marketing seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, dan juga Facebook. Di sosial media yang tadi itu sudah banyak sekali pengguna, baik yang hanya menggunakannya untuk mencari berita ataupun sebagai media bisnis. Jadi di sosial media ini peluangnya sangat besar bagi kita yang ingin memasarkan produknya di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku dari perwakilan kelompok 10 manajemen pemasaran untuk memenuhi tugas yang pertama. Di sini aku kenalin diri dulu ya. Mungkin nama aku Muhammad Naufal Sidki dari MAL 20. Di sini juga ada teman aku Anissa Puspitasari dari MAL 20 juga.
Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih ke kamu tentang usaha kamu nih yang udah kamu rintis. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Perkenalan singkat aja. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Alvina Ziaratul Husna, biasa dipanggil Abin, dari MAL Angkatan 20. Oh, siap. Abin ya namanya ya? Abin, panggil aja Abin. Oke, langsung ke pertanyaan pertama aja ya mungkin ya. Oke. Aku pengen tanya nih, usahanya kamu tuh apa sih? Penjelasan dari usaha kamu bisa dijelasin nggak? Oke. Terima kasih sebelumnya udah mau wawancara sama aku. Kalian yang pertama sih, keren. Jadi untuk usahaku tuh namanya tuh Krasifaya. Krasifaya tuh artinya cantik gitulah. Kan sebenarnya mau ngambil dari bahasa Indonesia aja, cuman kayak bingung gitulah, kayak udah terlalu banyak gitu kan. Terus akhirnya cantik shop gitu kan udah banyak gitu ya. Jadi aku nyari kayak cantik dari bahasa mana aja gitu. Terus aku akhirnya nyari-nyari dapat Krasifaya itu artinya cantik dari bahasa Rusia. Karena emang ngejual yang buat cantik-cantik lah gitu. Terus untuk awal usahanya tuh karena dulu aku gara-gara mukanya iritasi dari bulan Maret sampai bulan Agustus, jadi aku kayak bingung gimana cara nyembuhinnya gitu kan. Terus akhirnya sampai bulan Agustus itu, kalian tahu Raja V-nya kan ya, dia kan pernah endorse tuh yang namanya saffron, putik saffron tuh buat si Raja V-nya tuh minum karena emang khasiatnya bagus banget kan. Terus akhirnya setelah itu banyak yang muncul face mist dari Zam-Zam sama putik saffron yang katanya itu bisa nyembuhin iritasi, terus bisa bikin muka lebih cerahan dan lain sebagainya lah. Akhirnya ada salah satu online shop yang aku beli di situ. Terus akhirnya aku cobain. Oh, sebelumnya itu tuh aku pernah nyoba dengan harga 150 tuh, menurutku mahal ya, waktu itu masih SMA kan ya, belum lulus. Dan itu nggak ngaruh di akunya. Terus aku coba beli itu sesuai sama yang disaranin sama si Raja V-nya. Itu per botolnya harga 45.000. Aku cobain 2 botol habis dan sembuh. Itu baru aku kepikiran buat jualin aja kali ya gitu kan. Terus akhirnya aku nyobain itu, banyak peminatnya gitu, alhamdulillah. Pertama tuh 10 botol gitu. Itu namanya musibah bawa berkah nggak sih? Berkah ya, Kayak, keren banget sih. jadi kalau kita bisa memahami setiap cobaan tuh pasti mantap. Keren banget sih, Abin sih. Kalau nggak iritasi nggak mungkin juga kan gitu. Iya. Jadi aku awal ngerintis tuh ya bulan 8 tahun 2020. Oh, gitu. Banget, Berarti baru mulai gitu ya? Baru banget. Siap. Ya pertanyaan yang selanjutnya nih, alasan kamu pakai strategi sosial media marketing tuh apa sih? Alasannya sih karena ini alasan yang ini aja ya, soalnya kayak semua orang kan sekarang pakai sosial media gitu loh, jadi bakalan lebih gampang buat orang-orang ngerti aku tuh jualan gitu aja sih. Berarti Soalnya emang misalnya nggak pakai sosial media mau pakai apa gitu, mau di mana juga kan orang-orang susah buat ngerti gitu aja. Berarti masih jualannya online gitu ya, belum? Online. Oh ya, soon buka toko deh. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, platform apa aja sih yang digunain Abin buat jualan usahanya itu? Kalau aku cuma pakai 2, dari Instagram sama WhatsApp doang. Twitter ada, cuman nggak pakai di situ. Berarti pakai Instagram sama WhatsApp gitu ya? Bener. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, kan Abin udah pakai sosial media nih, pakai Instagram sama WhatsApp. Nah, dampak yang Abin rasain tuh setelah pakai strategi sosial media tuh apa sih? Kalau dampaknya mah luar biasa ya.
soalnya kan dari situ gitu, dari situ lakunya juga dari situ, dari orang-orang ngerti dari situ gitu. Jadi dampaknya mantap, luar biasa. Berarti memang dampak banget ya buat usahanya Iya. Abin ini ya. Benar. Oke. Selanjutnya nih, cara marketing produknya Abin tuh jualannya gimana sih gitu? Cara marketing produknya gitu. Kalau aku tuh Mungkin- sebagai reseller ya. Di sana. Iya, masih reseller orang-orang gitu, bukan produksi sendiri. Jadi kalau cara marketingnya sih, karena aku jual produk setelah aku pakai biasanya, jadi yang aku udah beli tuh foto-foto sendiri gitu, foto produknya sendiri. Cuman kalau misal kan nggak semua varian aku beli, misalnya dalam satu produk tuh ada yang misal ya kayak jus itu kan ada melon apa-apa gitu kan ya. Aku kan nggak beli semuanya tuh, jadi kadang ada yang ngambil foto dari sananya, jadi pusatnya juga gitu. Tapi karena aku orangnya nggak bisa ngedit, jadi kadang itu jelek banget fotonya. Terus akhirnya nggak ada backgroundnya juga, terus gimana gitu. Terus akhirnya beli ini yang buat starter itu loh, yang biar kelihatan estetik. Ya. Bener. Berarti Abin cara marketingnya dipoto sendiri terus diupload di Instagram gitu ya? Instagram, di WhatsApp doang. Oke. Keren banget sih. Buat pertanyaan yang selanjutnya, kendala apa aja sih yang dialamin Abin setelah menggunakan strategi sosial media marketing ini? Ada nggak kendalanya? Kendala sih selama ini belum ada. Kalau karena sosial medianya belum ada. Pertanyaan yang terakhir ya mungkin ya. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala itu berarti nggak ada ya? Sejauh ini kendala karena sosial medianya emang belum ada. Kendalanya ya karena nggak ada yang mau gitu. Kayak saya udah promosiin terus ternyata orang-orang tertarik gitu aja. Sun sih bakal rame. Amin. Kalau boleh tahu nama Instagram usahanya Abin apa nih? Krasifa ya? Krasifaya biasa berarti tulisannya gimana? Iya. KRA Krasifaya pakai V biasa. Oke. Buat teman-teman nanti bisa sih beli produknya Abin ini lewat Instagram. Terima kasih. Terus buat teman-teman yang mau usaha, jangan ditunda, ayo cepat-cepat karena biar saingannya nggak tambah banyak. Oke, itu tuh. Motivasi dari Kak Abin nih. Oke, gitu aja mungkin ya. Abin, makasih banget buat waktunya. Sama-sama. Sebelumnya, ya bentar. Aku Belum ya? tambahin. Ada kamu ada produk yang tersedia nggak? Bisa dong diliatin kayak produk-produk kamu itu apa? Maaf loh sebelumnya aku nggak bisa Iya. Bentar. Kalau yang ready stock, jadi aku kan biasanya order by DM gitu ya. Jadi kalau misal yang ikut PO belum banyak, aku nggak berani beli barangnya banyak-banyak gitu kan. Cuman karena waktu itu ada gratis ongkir, akhirnya aku beli masker 20 piece dari tanggal berapa ya? Bulan November sampai sekarang yang beli baru 1 orang. Jadi kayak maksudnya kalau masih online gini itu jangan berani buat, ya nggak tahu sih ya kalau itu rezeki masing-masing ya, cuman pengalaman aja. Kalau misal nggak ada yang minat tuh jangan berani-berani buat beli banyak. Aku sampai 20 baru laku 1 gitu. Bisa dilihatin nggak produknya, Bin? Ini ada hand sanitizer. Karena kemarin lagi butuh orang banyak kan ya, orang banyak yang Iya. terus ya itu, terus ini ada yang buat komedo. Buat komen. Oh ya. Jadi aku masih 3 kayaknya. Sama yang sekarang kan orang-orang strap masker sama konektor tuh ya. Jadi aku ready ini konektor sama strap masker gitu. Gitu. Ya. Ada lagi nggak, Bin? Ada lagi nggak, Bin? Aku nggak ada sih.
nggak ada, cuman itu. Oh, udah. Oh, oke. Oh, Mungkin berarti ini dong, berarti kendala yang kamu alamin itu ya strategi kamu sendiri, maksudnya kayak kan belum ada yang pesen nih, tapi kamu Iya. udah berani beli ini, berarti kan itu termasuk salah satu kendala yang kamu alamin gitu loh selama ini. Iya. Nah, kalau maksudnya kalau kendala karena sosial medianya sih belum ada, cuman ini kesalahannya sendiri gitu. Terus kendala yang lain adalah itu ada di ongkir sebenarnya. Jadi aku pernah rugi gara-gara ongkirnya tuh mahal banget. Ini sih saffron yang pertama kali akhirnya aku berhenti jualan tuh gara-gara waktu itu udah 10 orang yang pesen. Aku tinggal check out, ternyata kan ada 2 ekspedisi itu, si cepat sama JNT kayaknya. Biasanya kayak cepat, tiba-tiba si cepat itu dihapus karena banyak yang ini komplain, katanya itu cepat nggak memuaskan gitu. Terus akhirnya sisa yang JNT itu ongkir 90.000. Aku udah pusing banget gimana caranya gitu kan. Jadi ya itu kendalanya ada di ongkir. Terus untung juga pernah cuman 10 produk tuh 8.750 itu keuntungan bersih tuh pernah juga. Tuh. Itu kendala-kendala. Oke, barang-barang yang tadi Caca Abin liatin bisa dipesan di Instagram semua kan ya? Bisa. Oke. Jangan lupa ya teman-teman nanti cek Instagramnya Classify langsung buat dapetin barang-barang kerennya Abin. Oke, mungkin Caca ada yang mau ditambahin? Udah sih kalau dari aku. Oke. Makasih sekali lagi Cak lagi kan Abin. Makasih Abin buat waktunya. Sukses terus usahanya ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Semangat terus. Semangat juga teman-teman. Oke. Boleh live Pak Bin? Beneran? Boleh. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama Bin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.